Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan selanjutnya halaman 290, far'un, cabang. Al-fulusu idza rajat rawajud dhahabi wal fiddati. Al-fulusu, duit, idza rajat, apabila beredar, rawajad dhahabi, beredarnya itu peredaran emas, wal fiddati, dan peredaran perak. Hal yajuzu fiha riba, bisakah itu riba apabila uang itu beredar dan peredaran uang itu seperti peredaran emas dan peredaran perak? Apakah itu bisa riba? As-sahihu, yang benar, annahu la riba fiha, tidak ada riba di dalam fulus, tidak ada uang yang beredar tadi. Lintifa'i thamaniyati al-ghalibati fiha, tidak ada riba di dalam itu. Karena apa? Lintifa'i thamaniyati, karena tidak ada harga al-ghalibati, yang dominan, fiha, di dalam fulus itu. Karena tidak ada harga dominan di dalam fulus itu. Jadi sama, harganya sama. Misalnya tulisannya 100, yang satu lagi tulisannya 100, ya harganya sama. Yang satu tulisannya 1000, yang satu lagi tulisannya 1000, harganya sama. Tidak ada yang lebih dominan di situ. Tapi kalau emas atau perak bisa berbeda. Bentuknya seperti ini, besarnya seperti ini, tapi beratnya bisa berbeda. Ketika beratnya berselisih, kemudian dijual dan dibeli, itulah terjadi riba. Kenapa kok terjadi riba? Karena syarat jual beli supaya tidak riba, barangnya harus sama, timbangannya harus sama. Wala ya'tadir riba ila ghairil fulusi. Riba itu tidak menjalar ila ghairil fulusi, pada selain fulus. Minal hadid, fulus yang terbuat dari hadid, dari besi, wan nuhas, dari tembaga, war rosos, dari timah, wa ghairiha, dan lain sebagainya, bila khilafin, tanpa ada khilaf. Wallahu a'lam. Jadi ingat, duit itu tidak ada kandungan riba. Misalnya saya nukar duit 100 dengan 100 ribuan, ada duit 100 ribu nih. Kemudian saya minta sama teman saya itu untuk mengambil duit 100 ribu saya, dan dia bayar dengan 10-an ribu, banyaknya 10. Sama itu, karena nilainya sama, itu tidak termasuk dikatakan riba. Waqala Abu Suza menyampaikan, wala yajuzu bai'ul gharar, tidak boleh jual beli nipu. Jual beli nipu sekarang ini kan boleh. Ya, orang nipu-nipu itu sekarang aja dia enak, itu nanti itu bengep di neraka jahanam. Kenapa? Seperti orang hutang tapi nggak mau membayar, padahal dia punya hutang itu. Nanti jadi hitung-hitungan nanti di akhirat, yang menyusahkan diri dia sendiri gitu. Makanya berlakulah hidup itu jangan sampai menipu orang lain. Kalau sampai menipu orang lain, enak dia. Yang ditipu itu sebetulnya yang untung, yang ditipu itu di dunia aja merasa rugi, di akhirat dia merasa untung. Kenapa? Nanti dia bisa nuntut. Nah, pahalanya dia kalau dia punya pahala, pindah kepada kita itu yang ditipu oleh orang itu. Kenapa? Karena nanti ada hitung-hitungan, harusnya dia masuk surga, terkendala, tersandung dengan adanya hutang yang belum dibayar. Makanya jangan suka nipu. Al-aslu fi dzalika annahu alaihi salatu wasalam naha an bai'il ghurur.
dasar dari tidak boleh jual beli menipu itu sabda Nabi yang mengatakan bahwasanya Nabi melarang jual beli dengan cara menipu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal ghararu, gharar itu ma intawa anhu akibatuhu, sesuatu yang tidak baik akibatnya. Nah, itu namanya gurur. Sesuatu yang tidak baik akibatnya itu namanya gurur. Misalnya jual masker di musim banyak orang perlu masker seperti ini, di musim corona ini. Duit sudah ditransfer 1 juta, maskernya nggak datang, nipu itu. Sekarang nggak apa-apa. Allah itu ahkamul hakimin. Allah itu hakim yang maha adil. Oh, nanti seperti itu jual itu sama dengan mencuri itu. Itu sama dengan mengambil hak orang. Itu nanti akan ada hitung-hitungan. Orang yang seperti itu Masya Allah tidak punya iman sama sekali, nggak punya takut sama sekali. Begitu orang seperti itu disungsepkan ke dalam neraka, itu baru dia mulai terasa minta dihidupkan kembali di dunia untuk beramal walaupun hanya sekali. Itu saking penginnya. Sekarang dia belum perlu, nanti dia akan memerlukan itu. Summa al-ghararu tahtahu surun wala takadu tan hasoru. Kemudian al-ghararu, gharar itu, menipu itu, tahtahu surun, di bawahnya ada masalah-masalah. Di bawahnya terjadi masalah-masalah. Jual beli gurur itu nanti di bawah, setelah jual beli gurur banyak masalah. La tahadu tan hasarahu, susah untuk dihitung saking banyaknya masalah, mulai masalah di dunia sampai masalah di akhirat. Kalau jual beli menipu itu setelah itu tahtahu, di bawah itu, maksudnya setelah itu akan terjadi banyak masalah, mulai masalah di dunia berurusan dengan polisi sampai masalah ke akhirat, itu nanti berurusan dengan Allah. Fanadkuru nabdatan minha li ta'rifi biha ghairaha. Fanadkuru, kami sebutkan, nabdatan, ringkasan-ringkasannya atau abstraknya. Fanadkuru nabdatan, kami sebutkan abstraknya, minha, dari jual beli gurur itu, li ta'rifi biha, untuk mengetahui apa sih jual beli gurur itu, ghairiha, dan jual beli yang dan masalah-masalah lainnya. Jadi pengarang itu mengatakan kami akan sebutkan ringkasan atau abstrak jual beli gurur itu, pengertiannya dan akibat-akibat yang lainnya. Famin dzalika bai'ul ba'ir annati. Di antaranya jual beli gurur itu bai'ul ba'ir, menjual onta, annati, onta yang lepas. Onta lepas dijual. Lepasnya nggak tahu kemana perginya, dijual. Aku jual ontaku kemarin, mana sekarang? Lepas. Aku jual, terserah kamu beli berapa, aku beli sekian. Dicari-cari ontanya nggak ada. Itu namanya jual beli gurur yang seperti itu. Yaitu bai'ul ba'iri annadi, jual beli ba'ir, onta, annadi yang hilang. Wa kadza al jamusu al mutauhasyu. Demikian juga jual beli jamus, jamus itu kerbau, al mutauhasyu, yang liar. Jual beli jamus, jual beli kebo, yang kebo itu masih liar. Al mutauhasyu, liar dia. Cemana mau dibawa, nggak bisa, orang liar dia. Itu nipu, duit sudah kadung dikasih, kerbaunya nggak bisa dibawa. Wal abdu al munqati'ul khabar, jual beli budak atau hamba sahaya yang kabarnya sudah nggak ada lagi. Budak itu memang miliknya, tapi setelah kabur kabarnya nggak ada lagi, di mana rimbanya nggak tahu. Seperti itu juga nggak boleh. Wasamaku fil ma'il katsir,
jual beli ikan itu masih ada di laut misalnya, masih ada di sungai ikan itu. Kalau di kolam masih bisa dicedok, tapi kalau di danau, di laut, di sungai, di samudra itu nggak bisa. Yang seperti itu termasuk jual beli gurur. Wa kabai roti alati lam takhluk, jual beli buah. Sekarang nih musim duku nih, jual beli duku, di mana duku itu lam takhluk, belum nampak, baru kembang saja, belum nampak dukunya. Berapa duku satu batang ini? Berapa harganya? Ini harganya 50 juta. Dukunya belum ada, baru kembang saja. Yang seperti itu hukumnya tidak boleh. Wazar'u fi sumbulihi, padi-padi yang masih dalam batangnya. Menjual padi di mana padi itu masih ada di dalam batangnya, belum bisa ditimbang, itu juga nggak boleh. Berapa sepetak padimu itu harganya? Itu masih di tempat itu, nggak boleh itu dijual. Harus dipanen dulu, ditimbang dulu, baru bisa dijual. Wa kadza bai'ul lahmi qabla salkhil jildi. Demikian juga jual daging sebelum dikuliti. Jual daging, ini ada kambing disembelih, belum dikuliti, langsung dibeli dagingnya. Berapa ini harganya? Sekian, langsung dibeli. Tidak boleh, harus dikuliti dulu. Jadi kelihatan, ya siapa tahu nanti dagingnya busuk. Wa kadza bai'ul qatni fi jauzihi batilun. Demikian juga jual kapas, di mana kapas itu masih di pohonnya. Jual kapas, kapasnya masih di pohon, batilun, tidak sah. Harus kapasnya itu diambil dulu, ditimbang dulu, si pembeli melihat, baru itu sah. Wa in kana ba'da tasyakkuki fi jauzihi. Kalau setelah merekah, kapas itu setelah merekah, fi jauzihi, di dalam batangnya, walaupun sudah merekah di batangnya, tetap tidak boleh. Jual kapas masih kembang, tidak boleh. Sudah merekah di batangnya juga tidak boleh. Itu makanya harus nyata. Ini enaknya transparannya hukum Islam itu. Gak ada jual beli tipu menipu, itu gak ada. Yang orang yang suka jual beli tipu menipu itu sesungguhnya orang yang dia sebetulnya takut sama neraka, tapi karena dia kurang yakinnya kepada neraka itu tadi, maka dia antahiyun tahidah. Disitulah itu termasuk orang-orang fasik yang seperti itu. Wa in kana 'alal ardi inda Abi Hamid, walaupun sudah di tanah, menurut Abi Hamid tidak sah. Walaupun sudah di tanah, tapi belum ditimbang itu. Walaupun sudah di bumi, sudah di tanah, menurut Abu Hamid tidak sah. Wa kadza la yasihu bai'ul laban. Demikian juga tidak sah jual beli laban, susu, fi dzar'in, masih di teteknya. Misalnya Mudasril beli susu itu masih ada di teteknya sapi itu. Aku beli berapa satu tetek sapi itu nggak boleh itu, yang seperti itu. Li'annahu majhulul miqdar, karena nggak tahu ukurannya berapa yang ada di tetek sapi itu, berapa kilo susunya itu, karena nggak tahu. Li'annahu majhulul miqdar, karena ukurannya tidak diketahui. Likhtilafi dzar'i rikotan wa gildon, karena ada perbedaan tetek binatang itu. Ada perbedaan. Apa perbedaan? Kecil dan besarnya itu. Tapi bisa jadi kecil isinya banyak, besar isinya kecil. Atau kecil memang kecil isinya, besar memang banyak isinya. Jangan dikira yang tetek binatang itu kecil, susunya kecil. Belum tentu, bisa jadi susunya banyak, air susunya bisa berkilo-kilo gitu kan.
Yang jelas dikeluari dulu baru boleh dijual. Wa kadza la yajuzu bai'ul hamli fil batni. Demikian juga tidak boleh menjual kandungan yang masih ada di dalam perut. Nah, misalnya nih, aku jual kambing, anak kambing yang masih ada di dalam perut kambing ini. Itu nggak boleh, itu harus keluar dulu anak kambingnya itu dari perutnya. Wa kadza la yasihu bai'ul miski fil fa'rati. Demikian juga tidak boleh jual minyak misik yang masih ada di dalam kantong. Tidak boleh jual masih dalam kantong, dalam botol, kantongnya nggak kelihatan minyak misiknya. Qabla fatkiha, sebelum minyak misik itu dirobek atau sebelum kantong itu dirobek. Jadi tidak sah jual minyak misik yang masih ada dalam kantong sebelum kantong itu dirobek. Dicium aja belum terbau. Kenapa? Masih tersegel gitu. Kalau segelnya sudah disobek, baru ketahuan baunya. Oh, baunya enak. Ini minyak misik, baru bisa dijual. Falau fataha ra'saha, kalaupun seandainya kepalanya itu dibuka, kepala kantongnya itu dibuka, Ro'al misik, lalu melihat minyak misiknya. Qala Mawardi, menurut Imam Mawardi, yasihu hazafan wabil wazni, sah atau boleh diborongnya, wabil wazni, berdasarkan timbangan. Wa qala Mutawali, menurut Imam Mutawali, lam tafawud lam tafawud. Wa qala Mutawali, in lam tatafawata. Salah ini. In lam tafawata ya tafawutu. In lam tatafawut. In lam tatafawut sahnul fa'rati, kalau seandainya tidak berlainan ketebalan kantong itu. Bisa jadi sepertinya banyak tapi kantongnya tebal atau botolnya tebal. Wa ro'a jawani biha, dan juga melihat di sekitar kantong itu. Soha, sah kalau bisa melihat seperti itu. Wa illa fala, kalau tidak sah. Walladzi sadarau bir Rafi'i, yang disandarkan kepada Imam Rafi'i, ayyabi annabay al-miski, bahwasanya menjual minyak misik itu fil fa'rati, yang masih di dalam kantong, batilun mutlakon, tidak boleh secara mutlak, batal hukumnya. Batilun mutlakon, tidak boleh secara mutlak. Sawaun bai'u ma'aha audunaha, baik itu dijualnya itu, jual belinya bersama dengan kantongnya atau tidak boleh. Sawaun fathu ra'siha amla, baik itu membuka botol atasnya itu atau tidak, tetap tidak boleh, tidak sah. Wa tabi'ahu Nawawi, kemudian diikuti oleh Imam Nawawi ala dzalika. Imam Nawawi juga sependapat dengan Imam Rafi'i tadi. Jual misik yang belum jelas seperti itu gak boleh. Ya harus dikeluarkan dulu, harus tahu ukurannya dulu secara jelas, tidak boleh masih ada dalam kantong. Wasabbahu billahmi fil jildi, dan ini diserupakan seperti jual beli daging, yang daging itu masih tertutup oleh kulit. Nah, seperti minyak misik tadi tertutup oleh kantong. Ini diserupakan jual beli daging yang masih tertutup dengan kulit. Qala Nawawi, menurut Imam Nawawi, fi ziyadah, di dalam kitab Raudhah, qala ashabuna, menurut pendapat sahabat kami, yaitu ulama Syafi'iyah yang lain, lauba al-miska al-muhtalita bi ghairi, kalau menjual minyak misik yang bercampur dengan yang lain selain minyak misik, lam yasihu, tidak sah jual beli seperti itu. Li'annal maksuda majhul, karena maksudnya itu tidak diketahui. Artinya
tujuannya jual minyak misik, ternyata misik campuran, maka itu tidak sah jual belinya. Kama la yasihu bai'ul laban, seperti tidak sah jual beli laban. Laban itu susu al-makhlud bil ma'i, yang bercampur dengan air. Ini susu tapi udah dicampur dengan air, tidak sah jual belinya, kecuali disebutkan ini susu dicampur dengan air harganya sekian. Nah, itu. Tapi kalau katakan ini susu murni, nah, itu yang tidak sah seperti itu. Wallahu a'lam. Kama yadurrul jahlu bil mabi'i, sebagaimana terhalangnya ketidaktahuan dengan barang itu, barang yang dijual itu. Kada yadurrul jahlu bimik dari saman, demikian juga kada yadurrul jahlu bikot dari saman, demikian juga akan menghalangi harganya karena ketidaktahuan barang tersebut. Wabil musmani atau wabis samani idza kana fil baladi nakdani, kalau tentang harga itu, kalau di dalam satu kampung nakdani itu 2 mata uang yang atau lebih, ada 2 mata uang, 2 mata 2 sisi mata uang atau lebih. Fa aktsara hiya raihatun, atau lebih masalah-masalah. Maksudnya begini, idza kana fil baladi naqdani fa aktsara fa idza raijatun, kalau di satu kampung itu ada 2 mata uang atau lebih yang berlalu, faya raijatun, yaitu masalah-masalahnya selain yang wahya raijatun wa yuqasu bima dzakarna baki suwarul ghururi wallahu alam, yaitu masalah-masalah selain yang kami terangkan, kata pengarang, boleh dikiaskan dengan masalah-masalah yang baru kami sebutkan. Begitu kata Abu Suja. Itu saja dulu pertemuan akhir kali ini. Selanjutnya selamat mempelajari. Lalu jangan lupa nanti pada saat ujian semuanya berdasarkan ini. Kalau disimak dari awal sampai akhir, insya Allah jawabannya bisa benar, bisa betul. Dan yang saya harapkan semuanya bisa paham. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.